Menolak kenyataan. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Nada agak shock dengan pernyataan yang baru saja didengarnya. Makan kamu banyak banget kayak gitu. Dulu kakakku waktu hamil juga makannya kayak kamu. Gak kenal waktu. Makanya porsinya banyak. Udah makan semuanya dikeluarin lagi sama kakakku. Ngidamnya aneh banget. Jawab Dimas setelah menaruh gelas air minum di meja. Apa iya aku hamil ya? Tapi kan baru besok aku bisa tahu. Kalau besok aku nggak dapat, berarti aku udah telat dan aku harus ngecek. Tapi apa iya ya aku udah hamil? Itu artinya kalau aku udah hamil, semuanya akan selesai kan? Dia nggak akan lagi menyentuh tubuhku kan? Aku hanya harus menunggu selama 9 bulan dan aku bisa bebas. Tapi kenapa rasanya aku nggak mau dia ninggalin aku ya? Aku nggak mau dia berhenti buat menyentuhku ya. Terus yang dilakukan tadi di apartemen. Jangan mikir macam-macam Nada. Gumam hati Nada mencoba mengingatkan apa yang akan terjadi setelah kehamilannya dan mencoba memperbaiki pola pikirnya yang seperti tidak bisa terima kalau harus melepaskan Radit. Hei, kok bengong sih? Dimas menyadarkan Nada kembali ke alam nyata. Gak apa-apa. Aku cuma kepikiran yang tadi kamu bilang aja. Jawabnya sambil tersenyum kepada Dimas dan kembali merapikan meja bekasnya makan tadi. Gak usah dirapiin, besok juga udah ada yang datang ke sini buat ngeberesin. Nonton TV aja yuk. Ajak Dimas yang kemudian berdiri dan berjalan ke ruang TV setelah menyelesaikan kalimatnya. Dan Nada mengikutinya dari belakang, lalu duduk di sofa menonton TV bersama Dimas. Kamu mau nonton apa? Tanya Dimas yang sudah memegang remote TV. Apa aja, tapi jangan serial yang melo, kalau bisa tembak-tembakan aja. Yang dimaksud oleh Nada adalah film action. Nada tidak ingin menonton sesuatu yang membuatnya mengingat hal-hal yang menyakitkan beberapa hari terakhir ini. Tidak penting film apa yang mereka tonton, tapi saat ini mereka lebih banyak mengobrol dan bercerita hal-hal lucu saja. Nada cukup terhibur bicara bersama Dimas. Hubungan mereka menjadi lebih baik. Dimas dalam 2 hari ini tidak lagi menggoda Nada dan mereka benar-benar bisa berteman. Bentar ya, perut aku mules nih. Jawab Dimas yang sudah memegangi perutnya dan ingin ke belakang. Dimas tidak biasa makan malam seperti ini, apalagi makanan yang cukup berminyak seperti yang dibeli oleh Nada, sehingga membuat perutnya berkontraksi dan kurang nyaman. Gih, sana. Nada membiarkan Dimas pergi, lalu Nada mengganti channel TV mencoba mencari tayangan yang lebih menarik. Setelah hampir 15 menit menunggu Dimas di kamar mandi, membuat Nada yang sudah kekenyangan menjadi mengantuk karena tak ada teman mengobrol lagi. Tanpa sadar, akhirnya Nada terlelap tidur di ruang tamu apartemen Dimas. Sepertinya aku kelamaan. Kamu nungguin aku sampai ketiduran kayak gini. Gumam Dimas yang sudah melihat Nada tertidur pulas di sofanya. Apa aku pindahin aja ke kamar? Kasihan juga dia tidur begini. Tapi kalau aku angkat dia, aku bisa nahan diri nggak ya? Melihat Nada yang tertidur, Dimas ada sedikit galau harus melakukan apa kepada Nada. Raditya, kamu jahat ke aku. Aku suka sama kamu, tapi kamu gak pernah cinta ke aku. Gumam Nada seperti biasa di dalam tidurnya. Apa dia bilang? Dia tidur gak sih? Dimas mencoba mendekatkan dirinya kepada Nada untuk mengecek. Tapi dia tidur. Tapi kenapa dia manggil Radit? Raditya, Tuan semena-mena. Nada lagi-lagi bergumam dalam tidurnya. Bahkan dalam tidurnya tanpa sadar dia menyebut nama Radit. Ternyata kamu memang mencintai Radit. Sepertinya aku harus berjuang keras. Akan aku pikirkan bagaimana caranya besok. Tapi sekarang, apa yang harus aku lakukan? Membiarkannya tidur di sini atau membawanya ke kamar? Ting tong. Belum sempat Dimas menentukan pilihannya, seseorang sudah memencet bel di depan pintu apartemen Dimas yang membuat Dimas harus mengecek siapa yang datang ke apartemennya.
Klek. Wah, kau bisa juga keluar, Radit. Aku sudah berpikir bahwa Viola akan melarangmu ke sini. Sapa Dimas di depan pintu apartemennya ketika melihat Radit sudah berdiri di sana dengan wajah yang sangat marah kepada Dimas. Aku akan mengurus bagaimana Viola nanti. Dan itu bukan urusanmu. Mana Denada? Tanya Radit yang langsung menyuruh Dimas minggir dengan tangannya dan masuk ke dalam apartemen Dimas walaupun belum disuruh masuk. Bisa-bisanya kau tidur di apartemen Dimas di sana. Apa kau begitu nyaman berteman dengannya? Hingga saat ini kau merasa tidak ada beban tidur di sana. Sudah sedekat apa hubungan kalian sebenarnya? Belum ada 1 minggu kau mengenal Dimas, tapi kau sudah bisa seakrab itu dengannya. Bahkan tidur di sofanya. Hati Radit semakin panas melihat Nada yang sedang tertidur pulas di sofa apartemen Dimas dengan TV masih menyala di depannya. Radit belum mendekat ke arah Nada, masih berdiri mematung menatap Nada. Apa kau berencana untuk meninggalkannya tidur di situ? Ataukah akan membawanya pergi dari apartemenku? Tanya Dimas yang berdiri di belakang Radit. Lalu Dimas mendekat mensejajarkan dirinya di samping Radit. Lihatlah ke meja makanku, apa saja yang sudah dihabiskannya. Jawab Dimas sambil menunjuk ke arah meja makannya. Dan Radit tanpa menunggu lama langsung bergegas ke arah meja makan Dimas. Ini semua pesanan makannya. Dimas menunjukkan handphonenya yang berisi aplikasi online. Dan masih tersimpan di sana histori pembelanjaan yang dilakukan oleh Nada untuk makanan yang baru saja mereka pesan. Aku bahkan merasakan sakit perut setelah memakan makanan itu. Padahal yang aku makan semuanya kurang dari 10 sendok. Dan dia menghabiskan semuanya tanpa sisa seperti yang kau lihat di meja makan ini. Hanya sampah saja sisanya. Apa kau sudah cek? Tanya Dimas lagi kepada Radit. Apa maksudmu? Radit mengernyitkan dahinya sambil menatap Dimas setelah Radit melihat pesanan makanan di handphone Dimas. Maksudku, kau sudah cek belum dia hamil atau tidak? Kenapa temanku ini bodoh sekali ya? Harusnya dia tahu kalau bukan. Nada cuma akan jadi istriku. Maksudku, wanita yang dia sewa rahimnya hamil atau tidak. Bisik ke hati terdalam Dimas. Hamil? Jadi dia sudah hamil? Apa betul dia sudah hamil? Jadi apa yang sudah kami rencanakan itu berhasil? Dan sekarang di rahimnya sudah ada anakku. Aku akan punya anak. Tapi, kenapa rasanya aku tidak bahagia? Kenapa anak itu harus ada secepat ini? Kenapa rasanya aku ingin menunda punya anak dengannya? Kenapa rasanya sakit sekali aku memikirkan kalau aku sudah punya anak dengannya? Harusnya aku menundanya 1 atau 2 bulan lagi. Atau mungkin 1 tahun lagi. Atau mungkin 2 tahun lagi. Hati Radit seakan tidak bisa terima dengan kehamilan Nada. Terasa sakit dalam relung hatinya mengingat kehamilan Nada. Pikirannya sudah kemana-mana, tak tentu arah. Dan rasa takut mulai muncul di dalam hati Radit. Radit ya, kamu laki-laki paling jahat di dunia ini.